Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung bersama Bankerslide pada event webinar hari ini dengan tema analisis data menggunakan pivot. Bagi kamu yang ingin belajar lebih dalam, kita memiliki sebuah kelas virtual dengan nama Smart Data Visualization. Kelas ini dilaksanakan selama 2 hari. Di hari pertama, kita akan belajar melakukan analisis menggunakan pivot hingga akhirnya bisa membuat sebuah dashboard yang keren dan kece. Dan di hari kedua, kita akan belajar bagaimana memvisualkan data yang sudah kita punya dalam sebuah bentuk materi presentasi yang bisa dinikmati oleh audiens. Untuk melihat informasi lengkap dari kelas Smart Data Viz, dan kalau teman-teman ingin mendaftar, kita sudah siapkan linknya di deskripsi video ini. Selamat menonton rekaman webinar dan selamat belajar. Ya, teman-teman semua, selamat datang di Bankerslide. Ketemu lagi bersama kita, bersama saya Fajri dan juga tentunya Afif dari Bankerslide. Dengan senang hati kita menjadi mitra belajar untuk teman-teman semua, ya. Untuk yang kesekian kali kami hadirkan satu event dengan tajuk Free Webinar Bankerslide. Jadi bagi teman-teman yang sudah lama follow Bankerslide, tentunya tahu bahwa kita sering kali bikin free webinar, ya. Kenapa kita bikin event seperti ini? Karena kita tahu memang ada orang-orang yang ingin belajar, tapi mungkin ada keterbatasan, baik itu mungkin waktu, baik itu mungkin biaya dan lain sebagainya. Karena itu kita bikin semacam sekarang tuh namanya gini, bite size webinar, ya. Webinar durasi pendek, teman-teman. Kalau webinar kita yang kelas itu kan cukup panjang, durasinya bisa seharian. Nah, kalau di free webinar, teman-teman kita bikin potongan yang lebih pendek. Ini kurang lebih durasinya 90 menit. Jadi teman-teman bisa menikmati dengan santai, dan tentunya event ini free. Ada recordnya nggak, Mas? Ada, teman-teman. Nanti kita akan kasih link recordnya setelah diproses. Teman-teman akan kita taruh lagi di grup, ya. Jadi jangan keluar dulu dari grup. Nanti kalau udah selesai webinar, mau keluar, monggo silahkan teman-teman, ya. Yang penting kita bisa sama-sama belajar, bisa seru-seruan belajar. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai, ada hal yang penting yang mau kita informasikan. Yang pertama, mohon dipastikan posisi mikrofon dalam kondisi di-mute, ya, teman-teman, ya. Dan kedua, kalau nanti teman-teman punya pertanyaan, silahkan taruh di chat, ya. Nanti kalau sempat kita bahas, tapi ternyata kalau pertanyaannya banyak, taruh di grup WhatsApp aja ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa ngobrol di grup WhatsApp. Mungkin grup WhatsApp-nya nanti akan kita tutup, tapi mungkin kita kasih sekitar 3-4 hari buat teman-teman semua, sampai record-nya bisa kita delivery. Kemudian, kalau ada teman-teman punya pertanyaan, monggo disampaikan. Nanti sekitar 3-4 hari grupnya kita tutup, tidak akan kita delete, cuman close comment aja. Jadi nanti kalau mau ngobrol ke depan, bisa japri ke saya atau ke Mas Afif ya. Oke. Teman-teman, mengawali sesi yang baik ini, mari kita mulai dengan sebuah doa yang baik. Ada beberapa kabar kemarin di antara teman-teman, mungkin posisinya sekarang ada yang lagi isoman di rumah. Ya, tadi juga di grup ada Mbak Tika ya, kalau nggak salah lagi isoman saat ini. Ada juga Mas Marvin yang sudah beberapa hari isoman. Dikit lagi lulus Mas ya, amin. Semoga sehat selalu. Dan mungkin di antara teman-teman juga sudah ada yang sehat. Kita juga berdoa semoga semuanya tetap sehat, teman-teman semua. Dan teman-teman kita juga berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini jadi satu sesi yang bermanfaat, satu sesi yang aplikatif untuk digunakan sehari-hari ya. Dan kami juga mohon doanya kepada teman-teman semua supaya Bankerslide bisa konsisten terus berbagi pengetahuan dan inspirasi yang penuh dengan keberkahan. Amin. Ya. Baik, teman-teman semua, mari kita berdoa. Berdoa, kita mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua sudah menyelipkan doa untuk keberadaan kami. Semoga kita bisa eksis bersama, kita belajar sama-sama. Moto kami di Bankerslide, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, tapi belajarnya tidak main-main. Ya, oke teman-teman. Pepatah bilang, tidak kenal maka kenalan. Salam kenal dulu teman-teman semua. Nama saya adalah Fajri Marifatullah. Saya seorang presentation designer dan juga seorang data enthusiast. Saya punya sertifikasi di Microsoft Office Specialist. MOS ini diambil langsung dari Microsoft Learning Center. Nah, kalau ada yang kepo, teman-teman, posisinya saya sekarang bagaimana? Sekarang saya adalah seorang presentation designer, pengalaman kerjanya kurang lebih 12 tahun. Jadi saya lulus kuliah, Jangan ngomongin tahun lah, teman-teman ya. Nanti nggak enak. Ya, saya sebelumnya bekerja kurang lebih 12 tahun di Indosat Uridu, teman-teman. 4 tahun di HR dan 7 tahun di marketing. 1 tahunnya itu sempat magang. Nah, jadi kurang lebih dalam kurun waktu 12 tahun itu kita berkarir di Indosat, dan terakhir saya ada di Direktorat Marketing, Grup Customer Value Management. Nah, Indosat baru-baru ini merger sama
ya, teman-teman ya. Nah, saat ini saya 2018 bulan Oktober, saya mengundurkan diri dari Indosat dan mulai 2019 saya menekuni profesi baru sebagai seorang edukator. Jadi marketing manager, sekarang jadi seorang edukator, teman-teman. Keliling Indonesia, membantu lebih dari 40 instansi, baik itu BUMN, swasta, komunitas, kampus, berbagai online workshop, ngomongin presentasi dan juga visualisasi data, teman-teman. Dan saat ini, dan mungkin teman-teman semua sudah follow ya, kita rutin berbagi juga di Instagram, Bengkel Slide. Saat ini Alhamdulillah sudah lebih dari 86.000. Mohon doanya semoga bisa terus jadi manfaat bagi siapapun yang ingin belajar dan menekuni terkait dengan desain presentasi, PowerPoint, dan juga visualisasi data. Ya, kita mulai ngajar itu kurang lebih September, Mas Afif ya? September 2019 ya? Betul ya? Itu mulai ngajar pertama kali teman-teman, dan saat ini sudah berkeliling Indonesia walaupun secara virtual dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Jadi kalau di total sampai dengan sekarang total partisipan kelas kita sudah lebih dari 20.000 orang, teman-teman. Ya alhamdulillah ini banyak banget yang kepingin belajar dan kita juga jadi tambah semangat ngajarnya. Jadi kita sudah bermitra dengan berbagai instansi di Indonesia, dan apakah hanya di Indonesia, teman-teman? Alhamdulillah tidak. Tahun kemarin kita sudah tembus ke internasional, teman-teman. Kita pernah satu kali bicara di Eropa dan satu kali bicara di Asia Tenggara. Tentunya via Zoom. Kalau nggak via Zoom enak banget ya, bisa jalan-jalan ya. Tapi karena ini masih suasana pandemik, teman-teman, jadi kita bicaranya via Zoom. Dari mana, Mas? Dari rumah. Ngisi di mana? Eropa. Wih, keren ya, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi yang paling keren waktu itu dikasih title sama panitia itu Indonesian Graphic Designer. Itu keren banget ya, bersanding sama Dan Walker, teman-teman. Kalau ada yang tahu, salah satu sosial media entusias ya, yang udah internasional, teman-teman. Oke, teman-teman semua, salam kenal. Hari ini saya nggak sendiri, tapi berdua bersama partner in crime saya, teman-teman, Mas Afif. Jadi kalau akun Instagram saya namanya Bengkel Slide, nah Mas Afif ini Millennial Slide. Kita berdua memang punya fokus dan passion di dunia visual presentasi. Jadi dunia desain, grafis, presentasi, visualisasi data itu passion kita, teman-teman. Nah, teman-teman kalau yang pengen tahu apakah saya sama Mas Afif tinggal satu kota, dan ini banyak banget yang DM ya, nanya, Mas Fajil sama Mas Afif tuh tetanggaan ya? Jawabannya tidak, teman-teman, karena saya berada di Jakarta dan Mas Afif ini ada di Pati, Jawa Tengah. Jadi kita kurang lebih terpisah sekitar 507 km tepatnya. Dan sampai saat ini, 3 tahun kita bareng, kita belum pernah ketemu sekalipun. Jadi kita sudah WFH sebelum WFH itu dimulai. Dan kayaknya nanti akan tetap WFH, walaupun orang-orang udah WFO, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita bisa membangun kerjasama bisnis, remote office ya, teman-teman, yang sudah masuk tahun ketiga. Dan alhamdulillah di pertengahan tahun lalu, kami, Bengkel Slide, juga secara resmi tidak lagi menjadi perorangan, tapi sudah resmi menjadi perusahaan. Jadi saat ini statusnya perusahaan non-PKP. Jadi belum bisa mengeluarkan faktur pajak, tapi bentuknya sudah PT. PT Bengkel Kreasi Bersama. Itu nama perusahaan kita, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Ya, ini sesinya cukup singkat, tapi bagi teman-teman yang mau siapkan snack, monggo dengan senang hati, boleh banget ya. Nanti kalau yang mau tanya-tanya, boleh banget ya. Dan yang ngerasa sesi ini menarik, jangan lupa di-share di Instagram, Colek Millennial Slide, Colek juga Bengkel Slide. Oke? Baik, teman-teman. Siapa yang sudah siap untuk belajar? Yang udah siap, boleh dong tuliskan di chat, siap, kasih tanda seru. Oke, teman-teman. Yang udah mulai siap belajar, tuliskan di chat, siap, kasih tanda seru, teman-teman. Ya? Siap? Oke, teman-teman. Baik, wah sudah semangat pagi hari ini semuanya. Baik, bismillah teman-teman, mari kita mulai belajar. Saya akan cerita sebuah perjalanan yang namanya eksplorasi data, teman-teman. Ya, eksplorasi data. Teman-teman pasti sering banget dengar yang namanya eksplorasi data. Sering ya? Nah, eksplorasi data, teman-teman, itu dimulai dari sebuah journey-nya dimulai dari satu kegiatan yang disebut dengan data collecting. Betul ya? Kita ngumpulin data. Macam-macam bentuknya. Bisa input manual, bisa udah jadi dataset, bisa akses ke database, bisa tarik dari sistem yang lain, bisa ngambil dari cloud, bisa minta teman. Bro, kirim dong bro datanya gitu kan ya kalau di kantor ya. Jadi intinya kita melakukan collecting data. Ya, siapa yang suka melakukan ini pasti banyak teman-teman ya. Kita bisa minta ke teman, tarik dari sistem apapun itulah intinya. Nah, setelah datanya di collecting, berarti kan sudah di saya nih.
Next-nya apa nih teman-teman? Next-nya masuk ke proses analisis. Ya, macam-macam teman-teman. Kita bisa bermain dengan formula, kita bisa bermain pivot, kita bisa membuat forecast dan lain sebagainya. Ya, intinya data yang sudah ada itu teman-teman jangan dibiarkan jadi sampah. Jangan, teman-teman, harus dianalisis ya. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Nanti kalau sudah selesai analisisnya, teman-teman akan membuat yang namanya visualisasi ya. Jadi kurang lebih perjalanannya kayak gini. Bentuknya apa Mas visualisasi? Bisa pakai chart, bisa pakai dashboard, bisa pakai infografis, bisa di-publish ke external system seperti dashboard ya, kayak Power BI, Tableau, Google Data Studio atau yang lainnya, teman-teman. Ya, intinya perjalanannya kurang lebih seperti ini. Walaupun sebetulnya kalau mau dilihat atau dipotret dari arah data scientist itu akan lebih dalam lagi, teman-teman. Ada penggalian yang lebih dalam, nggak cuma 3 ini, tapi kurang lebih kalau ini pesertanya umum, saya ngomong kayak gini. Sepakat ya teman-teman ya? Siapa di kantor yang suka melakukan seperti ini? Collecting, analisis, visualisasi. Nah, fase collecting itu nggak ada masalah, nggak ada isu. Betul ya? Bro, minta bro, kirim, selesai. Tarik dari database, selesai. Nah, yang jadi masalah teman-teman adalah proses yang kedua sama yang ketiga. Betul ya? Gimana analisisnya ya? Pakai apa ya? Gimana fiturnya ya? Nah, terus nanti challenge-nya setelah selesai, visualisasinya kan, kita bikin visualisasi, terus presentasi ke bos kita bilang, ini nggak bunyi nih. Nah, teman-teman, nggak bunyi tuh teman-teman. Siapa yang pernah digituin sama bosnya? Nah, teman-teman, itu salah satu tantangan terbesar tuh, teman-teman ya. Nah, sekarang di webinar hari ini, kita akan fokus karena waktunya terbatas, kita akan fokus di bagian tengah di pivot table. Ya, oke teman-teman, saya mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu apa nama aplikasi ini? Kita kuis dulu nih teman-teman pagi-pagi, ya, biar masih seger nih. Ada yang tahu teman-teman? Aplikasi apa ini? Nah, ada yang tahu juga ya. Nah, teman-teman, yang tahu nama aplikasi ini berarti sudah terjebak pagi ini. Udah ketahuan, kelahirannya di atas 80. Ya, teman-teman semua. Ya, wah ternyata banyak banget yang senior ikutan webinar ini. Yang senior-senior ngapain ikut webinar ini nih? Oke, teman-teman ya. Jadi yang milenial pasti nggak tahu, ya kan? Tapi yang jawab ketawa-ketawa, ya itu berarti masa lalu kita kurang lebih sama lah ya, mirip-mirip ya. Jadi sudah ditebak, ya kalau nggak kelahiran 80, kelahiran 70 ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini aplikasi zaman dulu banget ya. Ini bapak saya kalau almarhum pakai aplikasi itu saya masih ngeliat ini di zaman dulu. Masih ingat banget tuh. Apaan tuh Pak? Terus dijelasin. Terus saya masih bingung, nggak ngerti gitu kan. Nah, zaman itu ketika belum ada Excel ya teman-teman ya. Ini udah kelihatan mewah. Bener ya? Mewah banget kelihatan kan. Ternyata begitu Excel keluar gitu ya. Ya ampun ini kayak nggak ada apa-apanya gitu kan. Gila ya teknologi. Makanya teknologi itu perputaran sangat cepat teman-teman. 1 dekade tuh udah banyak banget ya. Kalau yang menekuni menggunakan PPT aja misalnya, PPT 2003. Saya tuh dulu mulai pakai PPT 2003, sekarang udah PPT 365. Itu bedanya luar biasa banget teman-teman. Jauh sekali. Jadi apa yang sekarang bisa dilakukan dulu itu susah banget gitu. Terus sekarang tiba-tiba kayak menjentikan telapak tangan selesai gitu teman-teman ya. Double exposure bisa pakai PPT gitu ya. Luar biasa banget teman-teman. Ya, inilah teknologi teman-teman. Jadi yang sudah bisa tahu ini nama aplikasi apa, teman-teman sadarlah, perbanyak ibadah karena usia itu nggak lama. Oke teman-teman ya, ini joke saja pagi-pagi ya. Oke, baik teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan yang serius ya. Siapa yang sudah pernah menggunakan atau membuat pivot table? Boleh nggak? Tuliskan di chat. Siapa yang udah pernah nih? Ini serius nih, bukan jebakan ya. Oke, kita lihat siapa yang sudah, siapa yang belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oh, banyak juga yang udah ya, teman-teman ya. Wes, oke, sip. Saya pernah pas ngerjain praktikum kuliah. Oke, sip. Oke, teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Sip, stop dulu teman-teman. Pertanyaan kedua. Bagi yang udah pernah aja ya teman-teman ya. Yang belum pernah saya nggak tanya lagi. Yang udah pernah pakai pivot table, biasanya pivotnya dipakai buat apa? Boleh tulis di chat. Bikin apa pakai pivot, teman-teman? Oke, buat laporan, olah data,
grafik, summary cepat, oke. Analisis penjualan, oke. Saya nggak tahu, pasrah aja. Oke. Bikin laporan, analisa, summary, review, memudahkan baca data, oke. Sip. Oke, banyak banget ya. Bikin jurnal, oke. Bikin kesimpulan, analisa, bikin dashboard, wes mantap, keren. Oke, hitung duit. Oke, Mas Teguh, mantap ya. Saya ikutan dong, Mas. Hitung duitnya. Oke, sedang. Oke. Ya, teman-teman. Jadi, kurang lebih banyak banget manfaat dari pivot ya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan pivot dan tahu rasanya, itu pasti senang banget. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah pakai pivot, mungkin ilfeel gitu ya. Jadi, ketika ngelihat, banyak nggak sih orang yang begitu ngebuka data, bro minta data penjualan bulan lalu dong, gitu. Begitu dikirim, terus bengong. Apa yang mau dibaca gitu? Ada yang pernah ngerasa kayak gitu, teman-teman? Nah, saya dulu juga ngerasa kayak gitu. Dan gimana ya? Kita udah punya data nih, terus datanya mau diapain? Boleh nggak dikontrol terus delete gitu? Jadi enak gitu rasanya kan ya. Jadi gue udah punya datanya nih, tapi mau diapain ya gitu ya? Bingung kan? Nah, teman-teman, pivot ini salah satu fitur di Excel yang saya nggak tahu ya, cuman di beberapa kelas yang saya ajarkan dari orang-orang yang awalnya nggak suka, terus tiba-tiba jadi ngerasa menarik gitu data, bahwa kita bisa potret dari sini, potret dari sana, dan nanti kita bisa coba gali insight. Tapi kita coba bareng-bareng teman-teman. Webinar ini mungkin bahasannya cukup berat ya, ngomongin data, tapi kita coba buat seringan mungkin. Jadi saya nanti akan coba pandu teman-teman semua untuk explore supaya punya ketertarikan. Nah, sebetulnya nanti kalau teman-teman mau expert ya, pilihannya memang belajar lagi. Dan sekarang banyak banget yang bisa dilakukan. Mau belajar di YouTube, mau beli e-course, mau ikutan kelas, mau beli buku, banyak banget yang bisa dilakukan. Ya, baik teman-teman, sekarang kita mulai ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum memulai pivot. Yang pertama, teman-teman, pivot ini membutuhkan atau requirement-nya adalah pastikan judulnya itu hanya satu baris. Nah, kesalahan terbesar ketika orang-orang menggunakan pivot, itu judulnya dua baris kayak gini, teman-teman. Jadi ada misalnya atasnya penjualan nih, ya. Terus ada quantity, ada percentage, ya kan. Nah, ini kayak gini nggak boleh nih, teman-teman. Kalau kita lakukannya seperti ini, nanti ketika di pivot berantakan, teman-teman. Maka mendingan, misalnya contoh kita punya penjualan, quantity sama persen, dibikin aja penjualan dalam kurung quantity, penjualan dalam kurung persen. Sebaiknya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kesalahan kedua terbesar adalah pastikan jangan ada subtotal di tengah-tengah tabel. Jadi saya pernah ngelihat ada orang konsultasi, Mas, kok saya gagal pivot ya? Begitu saya cek datanya, teman-teman, ternyata datanya bentuknya begini nih. Ada selipan di tengah-tengah, teman-teman. Entah itu total kuartal, total semester, terus nanti di sebelah kanan tuh ada kolom tambahan, apalah gitu ya. Nah, tapi yang gini-gini nih jangan, teman-teman. Jangan. Kalau mau dibikin gini, sebaiknya jangan pakai pivot ya. Tapi kalau mau pakai pivot, hapus aja. Nanti biarkan pivot yang melakukan untuk kita, teman-teman. Ya. Berarti mesti tabel sederhana. Nah, deskripsikan sederhana itu seperti apa? Karena pivot ini bisa mengolah sampai lebih dari 500.000 baris loh. Jadi kalau saya mendeskripsikan yang bisa diolah oleh pivot itu adalah satu tabel master lah, kata-katakan seperti itu ya. Karena data Excel tuh, ada yang tahu Excel itu punya berapa baris, teman-teman? Nah, kita kuis nih. Ada yang pernah gitu nggak? Berapa total barisnya Excel? 1 jutaan, betul. Tepatnya berapa? 1.048.526 ya. Artinya, teman-teman, kalau data yang kita olah masih kurang dari 1 juta, maka Excel itu nggak masalah, teman-teman. Ya. Nah, terus gimana dong kalau misalnya saya mau ngolah lebih dari 1 juta? Nah, pilihannya ada dua, teman-teman. Satu, teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain seperti Power BI, Tableau, dan kawan-kawan. Atau yang kedua, teman-teman panggil saudaranya. Siapa dia? Power Pivot. Nah, kalau pakai Power Pivot, tetap bisa pakai Excel dan ngolahnya bisa lebih dari 1 juta. Bahkan kalau kita mau tarik data dari semacam file TXT gitu, nggak ada masalah, bisa ya. Dua itu pilihannya, teman-teman ya. Apakah mau stay di Excel, berarti pakai Power Pivot. Kalau mau keluar dari Excel, bisa pakai aplikasi seperti Tableau atau Power BI. Iya, Mas. Saya sempat ngitung soalnya. Oke, jadi gitu ya. Oh, syarat yang pertama ini. Nih, pastikan judulnya hanya satu baris. Jadi, teman-teman jangan bikin gini ya. Ini salah nih.
contoh yang salah. Jadi harus satu baris judulnya, gitu aja. Pakai Python, boleh, sip. GDS apakah bisa lebih dari 1 juta? GDS itu kalau saya nggak salah 25.000 malah, Mas Aris. Tapi 25.000 sel. Artinya kalau Mas Aris punya 5.000 kolom, maka jumlah barisnya itu harus maksimum 5.000. Karena itu jadi 25 juta ya. Misalnya barisnya ada 5.000, berarti jumlah kolomnya 5.000. Intinya dia dihitungnya itu bukan barisnya berapa, tapi dihitungnya itu total selnya. Nanti kalau teman-teman mau cek boleh di googling berapa jumlah baris untuk GDS. Tapi makanya kalau bahas GDS, teman-teman perlu dipertimbangkan masalah loading datanya. Kok jadi bahas GDS ya? Itu ntar webinar beda aja teman-teman ya. Iya benar, baris kali kolom. Intinya kayak gitu ya. Sip. Santai Mas, nggak apa-apa. Saya emang suka bahas macam-macam teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pivot. Apa itu pivot? Nah, jadi intinya tadi teman-teman udah banyak jawab ya. Pivot itu kita bisa mengolah data mentah menjadi satu reporting yang tampilannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyajian data. Kita butuhnya apa nih? Tarik, beres. Nanti kita coba pas latihan. Nah, teman-teman, kenapa harus pivot? Kenapa harus pivot? Emang nggak bisa Mas pakai filter? Kan di Excel ada filter, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Nah, teman-teman yang pakai Excel mungkin bisa coba lihat beberapa pertanyaan berikut. Misalnya nih, saya punya soal nomor 1. Kalau kita mau ngitung berapa sales paling besar untuk channel penjualan di sosial media misalnya. Gampang kan? Gampang. Kita tinggal ngidupin filter sosial media, selesai. Ya nggak? Tinggal ngitung filter sosial media, aktifkan, dan tinggal kita jumlah di bawah, beres teman-teman, selesai. Terus kalau misalnya kita mau nomor 2 misalnya kita ngomongin regional ya, kita nyari negara mana terjadi penjualan tertinggi. Gampang banget teman-teman, tinggal kita filter ya, terus kita sort, selesai. Bahkan nggak perlu difilter, sort aja, ya kan, dari yang paling besar ke yang paling kecil, selesai teman-teman. Ya, nah sekarang soal nomor 3 nih, ini yang mulai agak rumit. Nanya berapa persen kontribusi penjualan dari regional Asia. Ya nggak sih teman-teman? Dan ini model-model soal nomor 3 ini banyak banget di kantor. Nanya kan bosnya, lihat dong tren 2021 Januari sampai Desember gimana sales kita. Coba lihat di bulan yang salesnya paling tinggi, di situ profit paling besar dari produk apa, ya kan? Coba lihat dari profit yang paling besar, ngelihat revenue-nya di drive di bulan apa. Nah, itu kan teman-teman hal-hal kayak gitu yang nyusahin. Nyusahin teman-teman ya. Jadi yang gitu-gitu teman-teman itu akan terjawab kalau kita bisa menggunakan pivot ya. Mas bisa pakai yang lain nggak? Bisa aja teman-teman. Ya kalau teman-teman yang suka scripting ada banyak pilihan. Misalnya pakai SQL, nggak masalah teman-teman ya. Tapi di sini kita coba bahas satu aplikasi yang cukup generik yang namanya pivot. Nanti kita cobain bareng-bareng. Oke. Nah sekarang untuk masuk pivot, saya mau tanya teman-teman, siapa yang kalau kerja dengan pivot? Nah ini khusus nanya yang pakai pivot ya. Siapa yang kalau kerja pakai pivot, table-nya nggak dikasih nama? Ada nggak? Jadi begitu mau nge-pivot, tinggal di range-nya dipilih semua, main pivot. Udah selesai. Siapa yang seperti itu, teman-teman? Terbiasa? Nah, ini mungkin banyak yang terbiasa seperti ini ya. Saya pun dulu ketika nge-pivot, pasti kayak gitu. Udah, tabelnya mana, di-select all, main pivot, selesai. Nah, teman-teman, ternyata ada cara yang lebih efektif, yaitu kita ubah dulu data mentahnya jadi table, teman-teman. Kenapa? Nanti kita bahas. Salah satu kelebihannya adalah untuk update data, teman-teman. Kenapa? Jadi kalau sebuah data mentah itu kita ubah jadi table, ya, nanti ketika kita nambahin baris di bawahnya, maka secara otomatis table-nya update. Ketika nge-refresh pivotnya, teman-teman, beres, selesai. Nah, kayak gitu kurang lebih, ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kurang lebih bentuknya ya, lokasi sama pivot field-nya. Nanti kita cobain aja ketika praktikum. Oke, jadi kita nyoba nih, teman-teman. Oke. Kita coba lihat dulu nih. Bro, kirimin data sales, bro. Kirimin sama temannya. Kayak gini. Saya mau tanya, siapa yang ngelihat data kayak gini terus tiba-tiba mules pengen ke toilet? Ada nggak? Datanya lengkap sih, lengkap.
Lengkap banget. Justru lengkap banget ini teman-teman. Ada data, ada tahun, ada bulan, ada hari, ada tanggal, ada nama salesnya, ada produknya, tanggalnya, harga, revenue. Bro, nggak jadi bro, gue pulang dulu. begitu, begitu. Bentar bro, ke toilet. Baru 5 menit ngelihat, ke toilet lagi ya, bentar ya. Baru balik. Ini ke toilet mulu, kapan ngolah datanya gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman memang ini problem nomor satu. Jadi problem nomor satu ketika ngolah data itu bukan bertanya gimana trennya, bukan. Gimana, udah bisa pivot, bukan. Gimana, udah tenang belum? Itu yang harus dibawa teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ngolah data dan bekerja atau bertemu dengan data teman-teman, yang pertama harus tarik nafas dan katakan all is well, all is well. Film apa itu? Saya lupa filmnya, tapi ingat kata-kata itu ya. All is well, all is well. Three Idiot, benar-benar. Three Idiot. Itu film lucu banget sih ya. Jadi ya teman-teman, gimana ya bagi teman-teman yang sudah terbiasa ngolah data, bersyukur, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa dan terjebak dalam satu unit yang mengharuskan ngolah data, ya terima saja teman-teman. Karena zaman sekarang cari kerjaan itu susah ya. Dan saya yakin kalau memang Tuhan itu sudah memberikan kita rezeki di satu unit, adat ini, anggap aja ini tantangan, teman-teman. Pasti bisa kita belajar, pasti bisa. Saat ini banyak banget referensi yang bisa kita dapatkan. Ya, amin, teman-teman. Aminkan dong, aminkan. Kita sama-sama saling mendoakan, teman-teman. Ya, oke. Nah, jadi gini. Setelah kita tenang, ya, kita tarik nafas dan mengucapkan Aliswell berkali-kali, teman-teman. Maka yang perlu dilakukan pertama adalah teman-teman harus baca nama kolomnya, ya. Baca nama kolom. Jangan baca datanya, teman-teman. Jangan baca datanya. Coba baca kolomnya satu persatu dulu. Pahami dulu. Gue punya data apa sih? Nah, gitu, teman-teman. Gue punya data apa? Gitu ya. Jadi jangan langsung panik. Ya kalau panik gak apa-apa. Minum dulu, ke toilet dulu, katakan Aliswell, baru balik lagi lihat datanya. Baru kita coba pelajari datanya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama nih misalnya, Mas, gimana sih cara mempelajari data? Yang paling simpel, teman-teman baca aja. Ini punya kolom apa aja nih? Nah, gitu. Ya. Jadi misalnya nih nomor order. Terus mikir, apa itu nomor order ya? Oh, nomor order berarti nomor ketika dilakukan order. Oke, beres. Jumlah sales, apa itu? Oh, berarti ada berapa sales yang terjadi, gitu kan? Harganya, ya berarti harga dari produknya. Revenue apa sih? Coba dilihat. Oh, berarti kalau ada jumlah barang, ada jumlah sales, kalau barang dikali jumlah, dapat duit, dapat revenue kan? Nah, ngikutin Mas Teguh nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita udah tahu nih, oh ternyata kita punya data sales, harga, sama revenue. Sip. Berikutnya apa nih? Tanggal order, teman-teman. Berarti tanggal dilakukan order. Status pengiriman, apa ini? Kalau kita nggak ngerti, tanya sama yang kirim data. Bro, status pengiriman tuh maksudnya gimana ya? Nah, ntar dia jelasin. Oh gini bro, status pengiriman itu berarti kadang-kadang kita kirim barang. Ada yang on time, ada yang delay. Nah, di data yang gua kirim, itu lengkap tuh. Mana produk yang dikirimnya tepat waktu, mana yang delay. Oh gitu. Kalau retur gimana bro? Nah ini bro, jadi kalau retur tuh kadang barangnya dibalikin konsumen, ya kadang enggak. Ya kan? Kalau ada, beres. Oh, oke. Ngerti kan? Nah, teman-teman. Lanjut. Produk. Nah, produk jelas ya, apa yang kita jual. Nah, kode produknya apa? Nah, kalau kode produk, teman-teman ya berarti kode dari barang yang dijual. Kalau kita di gudang tuh kan banyak banget kode barang ya, teman-teman ya. Harus tahu dong, ini apa. Nanti itu masuk kategori produknya motor. Nah, gitu ya. Terus kita lihat lagi, nama pembeli jelas, nomor teleponnya jelas, alamatnya lengkap di mana, dia tinggal di kota mana, ini kayak lagi mau cari gebetan ya. Nomor telepon, nama, tinggal di kota mana, alamat. Tinggal cek statusnya available apa not available gitu ya. Jangan-jangan dia single tapi not available kan, bahaya tuh. Terus nama depan kontaknya, sales ID-nya berapa, terjadi di bulan berapa, dan sampai nama salesnya. Jadi lengkap nih teman-teman datanya. Ya, bagus banget. Jadi kadang-kadang, kenapa saya minta teman-teman untuk mempelajari datanya apa? Karena kadang-kadang gini, teman-teman semua, ketika kita narik sebuah data, itu ada kasus di mana
terjadi nama kolom yang aneh. Saya kasih contoh. Misalnya gini, ada kolom revenue, ya, underscore month. Kayak gini. Gitu ya. Ada lagi kasus di mana namanya gini, revenue underscore month 2. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gini? Ini kejadian kalau misalnya teman-teman tarik data dari sistem. Ini sering banget ada kasus kayak gini nih. Jadi datanya itu memang nama kolomnya tuh agak-agak unik gitu ya. Nah, kalau kayak gini kita mesti nanya teman-teman ke yang punya data. Bedanya revenue month sama revenue month 2 apa ya? Nah, kalau gini nanti dijelasin. Oh gini Mas, kalau revenue month itu berarti revenue bulan ini. Kalau revenue month 2 berarti bedanya antara bulan ini sama bulan kemarin. Nah, itu beda-beda tuh teman-teman. Tergantung deskripsi dari yang punya data. Jadi, makanya syarat pertama sebelum masuk ke ngolah data, teman-teman harus paham dulu data gue ada apa aja. Nah, gitu. Ya. Oke, teman-teman. Sampai sini? Aman? Enggak, Mas. Masih pusing? Oh, ya udah, nggak apa-apa, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Sip. Oke, nih, teman-teman. Kita lihat beberapa ada pertanyaan dari Kang Mas nih ya. Nih, salah satu senior saya nih. Habis itu pasang filter setiap kolom untuk ngecek datanya kotor atau enggak sebelum bisa jadi tabel atau baiknya gimana. Kalau datanya udah rapi, per barisnya ada, nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau ngecek data kotor juga bisa. Yang paling enak itu ya teman-teman nanti belajar yang namanya data prep. Data prep itu di Tableau ada, Power BI juga ada, terutama yang paling sering ketemu tuh ini masalah koma sama titik. Ya nggak sih? Ada Excel yang menggunakan titik sebagai separator, ada Excel yang menggunakan koma sebagai separator. Itu perlu diperhatikan. Nanya gini, kok revenue cuma 5 ya? Harusnya kan 5 juta. Ternyata 5 titik 000 titik 000. Dibaca sama Excel-nya 5. Jadi teman-teman itu harus agak hati-hati. Namanya itu kalau mau di-explore namanya data prep. Ya. Oke. Nah ini teman-teman, ini dari Kak Yahdiani nih, ya kan nama PT harus ada titik, apa enggak? Saya biasa tidak menggunakan titik, enggak masalah. Itu data, masuknya kan data string ya, jadi seharusnya sih nggak ada masalah. Tapi kalau nggak terbiasa, nggak ada masalah. Nah kurang lebih kayak gini, webinar harus direkam, iya ada rekam, oh harus ke lab, oke. Mbak Desi semoga anaknya cepat sembuh ya, oke, sip. Nah teman-teman, terus habis ini apa nih teman-teman? Jadi kita cobain bareng-bareng. Gimana cara kasih nama? Gimana cara kasih nama? Jadi cara ngasih nama itu gampang banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya data seperti ini, kita tinggal klik aja dimanapun, ya. Terus teman-teman lihat di atas tuh ada pilihan menu insert, kemudian ada pilihan menu untuk yang namanya table. Nah di sini nih teman-teman. Sebentar, saya zoom dulu ya. Ini mungkin teman-teman sering lihat, tapi nggak tahu maksudnya apa. Ya kan? Kenapa ada table di dalam table? Kenapa di Excel yang memang mengolah table ada table gitu ya? Jadi rupanya gini, teman-teman semua. Kalau kita pilih table ini, nih ya, saya coba pilih ya. Kita pilih menu insert, kita pilih table. Nah, secara otomatis akan ada pop-up seperti ini, create table. Ya, ini teman-teman centang aja yang my table has header, kita tekan OK. Maka secara otomatis teman-teman ini di atas nanti akan muncul satu menu baru yang namanya table design, teman-teman. Ya. Jadi kalau table desainnya kalau awal tadi nggak ada. Kalau udah muncul table design, berarti sekarang sudah betul nih, teman-teman. Ya. Oke, kemudian jangan lupa kalau udah kita bisa kasih warna. Saya seringnya kasih warna sih supaya bisa kelihatan gitu. Misalnya saya kasih warna inilah. Nah, ini untuk membedakan data yang belum menggunakan apa namanya data yang udah jadi table sama data yang belum jadi table. Kalau udah bisa warna-warni, berarti sudah tepat penggunaannya teman-teman. Ya, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau udah dikasih gini, gimana Mas? Nah, nanti bisa otomatis diupdate. Kita akan cobain ya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya mau jelasin ini dulu nih. Jadi kalau udah dikasih jadi warna-warni gini, teman-teman, kita sebaiknya kasih nama table. Ada di mana? Nah, menunya itu ada di atas, teman-teman. Di bagian table design ini, klik paling kiri itu ada di table name. Kita kasih nama misalnya data sales gitu ya. Kita tekan enter dan selesai. Udah, persiapannya selesai nih, teman-teman semua.
Jadi datanya sudah kita ubah jadi table dan sudah dikasih nama. Nah, sekarang kita mau coba langsung masuk ke pivotnya. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang kalau nge-pivot caranya gini? Diklik Ctrl A dulu, kemudian pilih menu Insert, kemudian pilih Pivot, langsung pilih New Worksheet, tekan OK. Langsung kayak gini. Siapa yang melakukan pivotnya dengan cara seperti ini? Ada nggak? Saya mau tanya dulu nih, sebelum lanjut. Ada ya teman-teman ya? Wah, banyak ternyata. Mayoritas pasti melakukan pivot dengan cara seperti ini. Betul ya? Nah, terus kalau udah kita kasih nama gimana, Mas? Nah, kalau udah kita kasih nama, bisa lebih santai nih, teman-teman. Kita nggak perlu melakukan kayak barusan. Nih, ya. Lihat di klik Table Design, paling kiri ada nama. Kita kasih nama. Namanya apa? Data Sales. Oke, teman-teman. Sekarang, misalnya nih, saya mau tarik sebuah pivot. Saya bikin sheet baru di sini. Ya. Kemudian saya mau manggil pivotnya, teman-teman. Biasanya kan gini, pilih Insert, pilih Pivot Table. Nah, kita mau masukin pivot baru nih. Kita mau masukin pivot baru. Kalau teman-teman nggak dikasih nama, ya, maka yang dilakukan ini. Klik di sini kan, Table Range, ya, terus diklik, balik lagi ke slide yang sebelumnya. Gitu nggak, teman-teman? Bolak-balik ya? Iya nggak? Tapi kalau udah dikasih nama, tinggal ketik nih. Sales Data. Lalu tekan Enter. Dan, kebalik. Data Sales, teman-teman. Dan tekan OK. Dan lihat, langsung muncul dong pivotnya di sini. Nah, jadi teman-teman semua, kalau pivotnya udah dikasih nama, kita bisa terserah mau taruh di mana, teman-teman. Yang penting pivotnya dikasih nama. Pivotnya, table-nya dikasih nama. Nanti bisa dipanggil berkali-kali ketika kita nge-pivot. Jadi, enak banget. Ya. Nah, siapa yang baru tahu fitur ini? Siapa yang baru tahu bahwa ternyata pivot itu bisa manggil sebuah table yang udah dikasih nama, teman-teman? Ada? Nih, semoga tahu ya teman-teman. Jadi ntar lebih gampang. Jadi kalau dalam sheet kita nih punya beberapa table gitu ya, teman-teman, biar nggak repot, ya kita kasih nama aja, define satu persatu. Misalnya data sales, data revenue, data apa. Nanti ketika nggak pivot, teman-teman bisa bisa kita lakukan dengan lebih mudah, ya. Oke, kita ulang ya, panggilnya ya, teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Saya bikin sheet baru di sini. Saya panggil nih, insert, pivot, langsung ketik namanya. Tadi apa ya? Data sales ya, data sales. Nah, teman-teman, langsung keluar. Kling. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh, ada yang nanya. Oke. Ada yang mau file latihannya? Ini harusnya nggak di-share sih teman-teman ya. Tapi bentar-bentar. Saya coba share ke grup ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ikutan praktek. Tapi karena berhubung ini sesinya singkat, teman-teman, nanti mungkin kalau ada yang ketinggalan, saya nggak akan ngulang terlalu banyak ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, bentar-bentar. Ini saya upload. Nih, Mas Afif, boleh tolong di-upload ke chat ya? Tak kirim di grup. Bukan data, bukan. Aman. Bukan data Uridu. Teman-teman nanti boleh cek di chat ya. Nanti kalau yang ketinggalan ya mohon maaf, kita nggak ngulang terlalu banyak, tapi kita nanti teman-teman bisa nonton recordnya. Gitu aja ya, supaya bisa efektif. Kalau yang mau ngulang lagi, ya ikutan kelas. Saya nggak promosi ya teman-teman ya, saya nggak promosi. Tapi kalau mau ikutan kelas nggak apa-apa. Tapi saya nggak promosi teman-teman. Ini jahil banget ya. Oke teman-teman. Nah sekarang kita udah bisa bikin pivotnya nih. Udah bisa kita panggil pakai nama gitu ya. Nah kemudian terus kalau udah gimana Mas? Ya udah. Jadi kita coba lihat yang simple dulu aja ya. Saya tadi udah siapin ini nih. Nah ini nih. Ini ada beberapa challenge yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi, nah ini teman-teman yang paling sering di kantor itu kan kita ditanya gini, cek dong berapa sih revenue untuk masing-masing orang gitu kan. Berapa sih revenue di masing-masing kota, ya nggak? Nah kalau teman-teman nggak ngerti tuh cara narik datanya, waduh pusing banget tuh teman-teman, langsung stres ya kan. Tapi disinilah pivot akan berperan teman-teman. Ya, nah kita coba sedikit masuk ke basic pivotnya teman-teman. Jadi kita akan bahas tadi yang pertama udah bisa ngubah raw data jadi table. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke basic pivotnya, teman-teman. Understanding untuk pivot. Oke,
Nah, ini dia. Apa sih yang bisa dilakukan sama pivot? Kan gitu ya, teman-teman ya. Pertanyaan dasarnya itu yang paling banyak masuk ke kami ketika di kelas. Kenapa sih harus belajar pivot, Mas? Kenapa nggak pakai filter aja? Emang nggak cukup? Nah, teman-teman, nggak cukup, teman-teman. Nggak cukup. Nah, ketika kita misalnya, ini sebentar, ini sebaiknya saya taruh di sini aja deh, biar teman-teman kelihatan. Panggil menu ini. Tadi taruhnya di sini, ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Kita coba lihat. Nah, tadi teman-teman pertama kita akan mencoba melakukan eksplorasi untuk nama-nama kolomnya ya. Nah, ketika sekarang teman-teman lihat deh, nama-nama kolom itu sekarang jadi yang namanya pivot table field nih, teman-teman. Langsung muncul di sini, ya kan? Ada nomor order, jumlah sales, harga, revenue, tanggal, dan seterusnya. Artinya, kita bisa lakukan summary dari sebuah permintaan. Ya, tadi teman-teman ingat pertanyaan pertama, bos kita atau atasan kita mau tanya, coba dong tolong hitung ada berapa revenue masing-masing sales person. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke formula. Kalau ditanya gini, berapa revenue untuk masing-masing sales person, berarti teman-teman butuh berapa parameter untuk menghitung pertanyaan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini butuh berapa parameter? Coba kita diskusi sedikit. Jadi atasan kita nanya, berapa revenue untuk masing-masing sales person? 2 ya, betul ya. Yang pertama adalah revenue, yang kedua sales person. Ya. Jadi harus tahu ya. Jadi yang paling susah di pivot, teman-teman, itu bukan pivotnya, bukan. Tapi menerjemahkan permintaan dari sebuah pertanyaan. Ya. Nah, jadi teman-teman soal cerita. Siapa yang dulu kalau matematika benci sama soal cerita? Nah, kalau dulu ada yang benci sama soal cerita, nggak boleh benci teman-teman, karena kalau main pivot ketemu lagi teman-teman ya. Jadi ini soal cerita nih. Ini simple. Berapa revenue untuk masing-masing salesperson? Kita harus tahu ternyata dia ada 2 parameter. Satu adalah revenue, 2 adalah sales person. So teman-teman, maka kita ke pivot, kita akan lihat 2 data ini ya. Oke, sales, revenue kita akan tarik. Oke. Kita pindah ke sini. Ya. Jadi, teman-teman semua, kita cari nih, ada nggak data revenue? Kita lihat dulu ya. Revenue. Nah, ini dia teman-teman. Revenue, ada nih. Kita centang. Klik. Oke ya. Terus satu lagi apa? Sales. Kita cari nih. Mana dia? Penjualan. Sales. Nama sales, teman-teman. Kita centang. Klik. Nah, lihat. Secara otomatis, kalau kita centang, Excel tuh langsung bikinin komposisi di sini. Ada nama sales sama revenue. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah otomatis dibuatkan sama Excel. Dalam hal ini kita nggak perlu ngapa-ngapain, cukup kita centang parameter mana yang pengen gue cari. Kan gue mau cari yang namanya revenue sama nama sales. Udah teman-teman, kalau kita lihat, ini dia jadinya. Langsung beres. Ya. Oh, bentar. Ya, nih teman-teman. Langsung beres teman-teman. Loh, kok bisa, Mas? Iya, hebatnya pivot itu kayak gitu, teman-teman. Jadi yang penting kita tahu apa yang mau dicari. Apa yang mau dicari. Jadi cukup dicentang aja nih, teman-teman. Saya ulang ya. Jadi di sini kita tinggal, kalau awalnya kan bersih nih, teman-teman, kita cukup tahu apa? Revenue sama sales. Ya udah, kita klik revenue, klik, terus kita klik nama sales. Nah, pertanyaannya, kok nggak perlu di-drag? Nah, bener nggak? Kok nggak perlu di-drag? Saya biasanya di-drag, Mas. Nah, teman-teman, jadi gini, sebetulnya sama konsepnya. Mau diklik boleh, mau di-drag boleh. Cuman, Excel itu sudah punya satu perkiraan. Misalnya gini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, saya coba zoom ya, teman-teman ya. Kita coba analisa sedikit cara kerja pivot. Nah, saya zoom dikit lagi. Nah, teman-teman, di sini ada filter kolom, row, sama value. Saya mau tanya dulu, siapa yang sering kebalik-balik? Siapa yang sering bingung? Ini taruh di mana? Di row apa di kolom? Apa di filter? Apa di value? Nah, siapa yang sering mengalami kebingungan kayak gini, teman-teman? Coba teman-teman, tanya dulu nih. Kalau semuanya nggak ada yang bingung, saya lanjut. Nggak ya? Nggak bingung ya? Oke. Ada yang bingung? Kadang-kadang saya bingung, Mas. Nah, jadi gini, teman-teman.
Eh, jadi gini, teman-teman, pivot itu punya 4 buah filter, kolom, row, sama value. Tahu nggak bedanya? Bedanya gini, jadi Excel itu secara umum itu menyediakan 4 buah filter buat kita bikin report. Jadi ada yang paling sering dipakai itu row sama kolom. Jelas, kalau row itu nanti bentuknya ke bawah, kalau kolom itu ke kanan. Oke? Kalau value, teman-teman, itu Excel menyiapkan itu untuk sesuatu data yang sifatnya yang bisa dihitung, teman-teman, yang bisa diagregat. Artinya biasanya berupa angka atau nilai. Makanya teman-teman, ketika kita klik revenue, ya, tadi kita klik revenue nih, teman-teman ya, nih, kalau revenue saya klik, otomatis Excel naruhnya di sini, di value. Kenapa? Karena Excel tahu bahwa revenue itu nilai, langsung ditaruh di value, teman-teman. Kenapa row itu masuknya ke nama sales? Karena dia bukan nilai. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau datanya adalah data yang sesuatu yang ada nilainya sama Excel langsung ditaruh di value. Terus bisa digeser nggak, Mas? Bisa, nggak ada masalah. Kita mau taruh di kolom, nggak masalah. Kita mau taruh di filter, nggak ada masalah, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi gitu. Kenapa Mas Fajri nggak di-drag? Sama aja sih konsepnya. Jangan dipermasalahkan. Mau diklik boleh, di-drag boleh. Kalau diklik beres, kenapa harus di-drag? Tapi kalau teman-teman mau atur lebih dalam, nanti diatur pakai di-drag. Gitu aja udah. Ya. Bedanya apa? Nggak ada bedanya, teman-teman. Intinya mau diklik, mau di-drag, itu sama-sama memindahkan dari atas ke bawah. Gitu aja. Ya. Oke, teman-teman. Sip. Itu sedikit, dan kita sekarang coba lanjutkan lagi ya. Oke, teman-teman. Terus sekarang kalau sudah begini gimana? Nah, pertanyaan bos kita gini, ini kan datanya nggak enak banget dilihat, boleh nggak dibenerin dikit? Maksudnya gimana, bos? Itu tuh. Ya, siapa yang suka bingung dengan permintaan kayak gitu? Dibenerin apanya nih, ya kan? Nah, teman-teman, salah satu yang kita bikin jadi lebih enak adalah nama kolomnya nih, teman-teman. Formattingnya tuh nggak enak bawaan dari pivot. So, kita harus perbaiki. Nah, ini nih, teman-teman. Pertama, Excel itu akan langsung kasih pivot headline-nya row label. Ini bisa diganti nggak sih? Bisa. Caranya? Ya gampang, teman-teman. Klik aja row label-nya, lihat di bagian formula, ada row label kan? Itu dihapus, ganti aja di sini. Misalnya, nama salesman. Udah selesai. Gitu doang, Mas. Gitu doang. Nama salesman. Jelas kan? Nah, sum of revenue, teman-teman, ini misalnya kita bisa ganti jadi revenue. Ya kan? Kita mau data revenue. Kita enter. Nggak bisa, Mas. Pivot table sudah ada. Nah, teman-teman. Jadi kalau kita nge-pivot, kalau kita mau ganti, tapi ternyata sudah ada, itu nggak bisa. Tapi ada trik sederhananya, teman-teman, supaya bisa. Tahu nggak apa? Kasih spasi. Ya, kasih revenue di sini, kasih spasi 1 kali. Spasi, dan tekan enter. Beres. Jadi sekarang sama nih, namanya sama, nama kolomnya sama, teman-teman. Ya. Nah, kemudian ini kan angkanya masih nggak enak nih, masih formattingnya, aduh bacanya nih bingung nih, 17 juta, apa 17 miliar, apa bagaimana, teman-teman, ya kan? Nah, ini kita klik kanan, pilih number format, lalu pilih number format ya, bukan format cell, teman-teman ya, number format. Nah, keluar gini, kita ubah jadi number, klik use 1000 separator, klik dan pastikan decimal places-nya 0. Kalau udah, tekan OK, dan secara otomatis dia akan ada muncul separatornya. Buat teman-teman yang separatornya titik akan pakai titik, buat separatornya koma akan pakai koma. Tergantung komputernya masing-masing. Jangan nanya, Mas, punya saya pivotnya kok munculnya koma ya? Nggak masalah, teman-teman ya. Kalau sudah terbiasa dengan kayak gitu, beres, teman-teman. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang paling sering dilakukan adalah kalau kita mau menampilkan data kayak gini, teman-teman, ini nggak bagus. Tahu nggak kenapa nggak bagus? Coba saya tanya di chat. Ada yang bisa jawab di chat? Kenapa data ini kalau disajikan tidak bagus? Betul, Mas Aris. Belum di ranking, ya. Jadi harus di ranking. Kalau datanya adalah data bulan, nggak boleh diurutin, ya. Tapi kalau datanya kategori, kayak gini nih, nama, itu sebaiknya diurutkan. Mas, saya biasanya ngurutin tuh gini, Mas. Nih cara saya nih, Mas. Saya blok, saya copy, taruh di luar, ya. Kemudian dari sini baru nih, Mas, saya urutkan. Siapa yang cara ngurutin datanya kayak gini? Ada nggak, teman-teman?
Siapa yang kalau ngurutin data gini, dari pivot, diurutin keluar, pilih data, terus pilih Z to A. Ada teman-teman? Ada? Nah, kalau ada, jangan ya. Jangan. Pivot itu sudah membantu kita dengan fitur yang namanya sort. Ya. Jadi kita klik aja nih, di kolom revenue ini, kita tinggal klik kanan, kita pilih sort, kita pilih sort largest to smallest. Klik, udah. Langsung di sort di pivot table-nya, teman-teman. Ya. Jadi jangan di copy dulu keluar. Jangan. Capek nanti. Oke, nah jadi kalau kita sort langsung di sini, itu jadi enak banget, teman-teman. Ya, nah sampai sini dulu, teman-teman. Ya, coba kita baca dulu. Ada pertanyaan, kayaknya tadi banyak pertanyaan nih. Saya mohon maaf kalau semuanya nggak terjawab. Mungkin kalau dijawab-jawabin nggak cukup waktunya, nanti boleh nyambung di grup chat aja, teman-teman ya. Ya benar, so simple ya, teman-teman ya. Jadi tinggal klik kanan dan di sort. Nah, pertanyaan berikutnya, biasanya gini, atasan kita itu nanya, Budi William nomor 1 ya? Oke, berapa persen? Siapa yang atasannya suka dengan percentage? Ada yang punya atasan yang senang banget dengan percentage, semuanya harus dikasih persen. Harus tahu berapa persen, berapa persen. Terus gimana Mas? Nah teman-teman, saya mau tanya lagi nih. Nah, kalau kasusnya kayak gini, siapa yang melakukan gini? Ya, di copy dulu keluar, ya. Kemudian seperti ini, kemudian di total sama dengan di sum, ya. Terus kalau udah di sum, baru kita hitung sama dengan yang paling atas, kurang begini teman-teman. Terus di gini, dikunci, dihitung persen, tarik ke bawah, ya, seperti ini, terus diubah jadi percentage. Siapa yang ini melakukan percentage dengan cara seperti ini? Ayo jujur. Ada. Oh, ternyata ada ya teman-teman ya. Jadi langsung bilang, oh bisa Pak, ini Budi William 13% Pak. Oke. Terus atasan kita nanya lagi nih, nanya mulu sih bos. Ini datanya nih, hitung sendiri aja nih, hitung sendiri. Saya udah punya Excel-nya. Ini bos, ambil sendiri bos gitu ya. Nah teman-teman, jangan ya, jangan melakukan seperti ini. Sekali lagi, Excel sudah punya yang namanya pivot. Pivot itu, teman-teman, bukan cuma untuk ngitung summary kayak gini. Enggak. Pivot itu lebih sakti dari yang teman-teman lihat. Ya, nih teman-teman. Coba kita zoom lagi, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, kita tadi ngambil apa? Revenue. Ya. Sekarang teman-teman, coba keluarkan yang sama di bawahnya. Nih, lah gimana Mas dicentang? Nah, kali ini ditarik teman-teman. Kita klik revenue, nah, saya zoom dulu ya, biar kelihatan. Nih, caranya tadi kita mau keluarin revenue yang kedua, teman-teman. Tapi kan ini udah masuk 1, ya kan? Nah, sekarang kita harus tarik, teman-teman. Revenue kita klik, lalu tarik ke sini. Nah, jadi ada revenue sama revenue. Revenue 1, revenue 2. Kalau kita lihat di hasilnya, kayak gini, teman-teman. Tuh, ya. Sama, persis. Bersama. Lah, terus gimana, Mas? Nah, teman-teman, maka kita klik kanan di sini, kita pilih Show Value As. Ada pilihan namanya percent of kolom total. Berarti, secara otomatis Excel akan menghitung persentase terhadap nilai total di kolom tersebut. Kita klik dan beres dong. Siapa yang kesel, teman-teman? Ada yang kesel nggak? Ternyata bisa di Excel ya. Aduh, gemes saya Mas. Ternyata bisa di Excel. Jadi saya ngapain ngitung-ngitung tiap kali gini. Ya, jadi ternyata sudah ada teman-teman di Excel. Nggak perlu satu-satu, nggak usah ngapain gitu kan. Pusing gitu ya. Nah, sama revenue kita ganti ya. Persentase dari kontribusi. Dah, teman-teman beres. Kita punya nama salesman, berapa revenue yang dihasilkan, dan berapa persen kontribusinya, ya. So far, siapa yang gedek? Siapa yang gedek? Mulai kesal nih. Ternyata ada ya di Excel fiturnya ya. Nah, teman-teman. Jadi kalau nanti mau dieksplor, teman-teman, itu ada satu channel YouTube punyanya Mas Ignatius Rian. Nanti lihat deh. Mas Igna itu ada satu video judulnya 30 menit belajar pivot table. Itu bagus banget. Nanti kalau teman-teman mau nonton, ya. Nah, kita ekspor lagi teman-teman. Jadi ini basicnya menggunakan Excel, kita sudah bisa mainan seperti ini. Terus kita lihat lagi ya. Jadi ini basic pivotnya beres. Nah,
Di Excel tuh ada yang namanya fungsi agregat, ya, agregat. Fungsi agregasi. Jadi kita bisa menghitung, misalnya kita mau cari angka maksimum, minimum, average, itu bisa langsung sekaligus, ya. Jadi misalnya teman-teman semua, kita coba ganti ya, datanya jangan nama sales, kita ganti jadi pakai nama produk. Nah, produk nih teman-teman, klik, kita keluarin produk, langsung kelihatan, ya. Nama YouTube-nya Ignatius Rian, Mas Igna. Saya kemarin baru beli bukunya, terus ngobrol di chat, wih, orangnya baik banget, ya. Seru-seru. Mas Igna itu kerja di Google, seneng banget sharing tentang Excel sama spreadsheet. Follow deh Instagramnya sama YouTube-nya, TikTok-nya juga, bagus-bagus banget triknya. Nah, teman-teman, di sini kita coba ganti dari nama salesman, kita ganti jadi nama produk, ya. Ini kita ganti aja nama produk, teman-teman. Nah, kemudian apa yang bisa kita keluarkan sekaligus? Nah, kan kadang-kadang ini saya buang dulu ya, yang sebelah kanan. Nah, kadang-kadang permintaan itu bukan cuma satu, teman-teman, tapi berantai. Misalnya bos kita minta berapa sih revenue-nya? Oke, kita keluarkan revenue, ya kan? Kita keluarkan revenue. Mana dia revenue? Nih, revenue keluar. Terus bos kita juga nanya, berapa sales-nya? Ya, keluarin. Sales-nya keluarin. Oke, sebentar. Jumlah salesnya berapa? Keluarin. Salesnya berapa? Seperti ini kan? Nah, udah ketahuan. Nah, ketika kita membuat seperti ini, teman-teman semua, maka yang sering terjadi adalah permintaan lanjutan. Misalnya, ini kan sum dari sales, ya kan? Nah, sedangkan namanya masing-masing produk itu ada sales paling tinggi, ada sales paling rendah, ya nggak? Dan ada total. Yang keluar ini adalah total. Misalnya nih, produk untuk kereta api itu terjual berkali-kali, ya kan? Nah, ada yang terjual banyak, ada yang terjual sedikit, ya nggak? Nah, apakah bisa kita mencari nih, berapa sih maksimum penjualan produknya kereta api, teman-teman? Jawabannya bisa. Sama kayak tadi, jadi jumlah salesnya misalnya kita keluarin lagi, teman-teman. Nah, jadi punya dua nih ya, saya zoom lagi, teman-teman. Nih, ini adalah jumlah total penjualan produk. Ya, saya klik kanan, saya pilih sort, saya taruh largest to smallest. Paling gede adalah mobil, total salesnya 10.000. Nah, saya pengen tahu dari transaksi yang ada berapa nilai maksimum penjualan mobil. Nah, ini sama teman-teman, tinggal kita klik di sini, ya. Kita klik kanan, kita pilih summarize value by, kita pilih maksimum. Ketika kita ganti maksimum, maka langsung jadi angkanya seperti ini. Ya. Jadi kalau dibaca gini teman-teman, iya sih, total sales-nya adalah 10.000 semuanya. Tapi transaksi paling gede untuk mobil terjadi di angka 76. Nah, kayak gitu bacanya teman-teman. Enak ya? Udah disiapin. Jadi kalau atas kita pengen tanya, coba dong lihat sales mobil paling gede berapa? 76. Kalau paling kecil berapa? Oke, kita tinggal klik kanan, pilih summarize value by, pilih minimum. Udah, selesai. Jadi teman-teman, silahkan dieksplor ya. Banyak banget fungsi yang bagus-bagus dan cakep-cakep. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi berikutnya. Berapa revenue dari masing-masing kota? Ini konsepnya sama. Saya mau, nah ini nomor 4. Ini agak menarik nih teman-teman. Siapa salesperson yang menjual produk mobil pada bulan Maret dan berapa revenue-nya? Nah, kebayang nggak, teman-teman? Pertanyaannya, siapa salesperson yang menjual produk mobil pada bulan Maret dan berapa revenue-nya? Nah, teman-teman, kalau kasusnya kayak gini, coba kita lihat. Ada berapa parameter di sini yang akan diminta. Coba bisa lihat bareng-bareng. Siapa saja salesperson yang akan menjual produk mobil pada bulan Maret dan berapa revenue-nya? Ada berapa, teman-teman? Ini jebakan nih. 4 ya, teman-teman ya. Oke, 4 ya, benar. 1 adalah salesperson. 1 salesperson. 2 adalah produk mobil. Ya, produknya mobil. Yang ketiga, bulan Maret. Dan yang keempat, revenue. Nah, kebayang teman-teman? Ya. Oke, sekarang kita coba lihat ini datanya. Ini kita buang dulu, kita bersihkan. Mari kita bersihkan teman-teman. Jadi di sini kita mau keluarin informasi untuk salesperson yang menjual mobil pada bulan Maret. Nah, saya mau tanya,
Berarti yang ditaruh di row yang mana, teman-teman? Yang ditaruh di row yang mana? Bisa macam-macam ya, teman-teman ya. Nah, tapi yang paling gampang di sini, salesperson-nya aja kita taruh di row. Oke? Kita cari salesperson-nya, taruh di row, teman-teman. Nama sales, dan satu lagi adalah revenue. Nah, tadi teman-teman mungkin ada yang tanya bagaimana cara menggunakan yang filter, ya kan? Nah, udah keluar nih, teman-teman. Kita klik kanan, kita pilih show value, salah. Kita pilih sort, largest to smallest. Oke. Nah, teman-teman, kita butuh filter sekarang. Kenapa? Ditanya. Jadi menjual produk mobil hanya bulan Maret. Berarti kita butuh dua filter. Kita butuh di filter dari semua produk, kita cuma pengen tahu mobil, dari semua produk kita cuma pengen bulan Maret. Ya nggak sih, teman-teman? Nah, makanya sekarang kita keluarin filternya. Ini nih, nganggur dari tadi nih, belum dipakai. Row udah, kolom udah, pilih udah. Nah, ini kapan dipakai? Nah, teman-teman, kita keluarin informasi produk, nih, taruhnya di filter. Sama satu lagi adalah bulan. Kita taruh di filter. Lihat teman-teman, apa efeknya ke tabel kita. Lihat deh. Nih, muncul dua teman-teman di atas. Ada produk sama bulan. Oke ya, teman-teman ya. Nah, terus gimana cara makainya, Mas? Cara makainya gini. Produknya kita klik, pilih hanya mobil, tekan OK. Bulannya diklik, hanya pilih bulan Maret, tekan OK. Dan inilah dia hasilnya. Paling gede adalah Ibu Lili Heriati dengan sum of revenue 125 juta. Penjualan mobil selama bulan Maret. Enak nggak, teman-teman? Enak dong. Jadi udah ketahuan langsung. Klik, beres, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi ini salah satu kelebihan Excel yang saya suka banget ya. Jadi dia bisa mainan filter, ya kan? Nah, teman-teman, yang suka main filter, saya mau kasih tahu sesuatu. Siapa yang suka, gini. Siapa yang pernah menggunakan slicer di Excel, teman-teman? Ada nggak yang pernah pakai slicer? Ada yang pernah, ada yang belum, ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu satu fitur yang namanya slicer. Sama kayak filter, cuma dia lebih enak, teman-teman. Oke? Melihat? Nah, kita lihat ya, teman-teman. Pertama, datanya kita keluarin. Filternya dibuang dulu. Filternya kita buang dulu, teman-teman. Nih, produk sama bulannya kita buang. Jadi kita hanya punya nama produk sama sum of revenue. Oke ya, teman-teman ya. Di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita cuma keluarin data produk sama revenue, total. Nah, terus, teman-teman, nih. Kita cari tadi, mau cari bulan apa? Bulan Maret ya. Nah, kita cari bulan di sini. Bulan, ini nih. Bulan, ketemu, klik kanan, dan pilih Add as Slicer. Klik. Muncul kayak gini. Teret. Apa ini, Mas? Ini namanya slicer, teman-teman. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini. Kita klik aja bulan Maret. Klik. Langsung berubah dong. Sum of revenue-nya langsung ditampilkan khusus bulan Maret saja. Wih, asik ya teman-teman ya. Lah, Mas mobilnya gimana? Oh, tenang, saudara-saudara. Kita ke kanan lagi, kita cari mobilnya, produk ya. Cari produk, nih teman-teman. Klik kanan di produk, pilih Add as Slicer. Klik, muncul slicer yang kedua. Yeay. Kita lihat di sini teman-teman, kita pilih mobil. Lihat apa yang terjadi? Klik, langsung terpilih. Maka hasilnya sama, teman-teman. Lili Heriati, 125 juta. Dan teman-teman semua, ini bisa kita taruh bersebelahan, seperti ini. Ya, jadi saya hanya mau ngambil data bulan Maret untuk mobil. Oh, bos kita bilang, bentar. Apa namanya? Coba bulan Juni. Oke, ganti bos ya, bulan Juni. Ganti bos, Pak Sigit Lawanto namanya. Bos kita bingung, kok lu cepet banget ngitungnya? Coba bulan Juni tapi ganti pesawat. Oke bos, ganti pesawat ya. Oke, Budi William 80 juta. Apalagi bos? Bosnya ditantang gitu ya. Kan bosnya kesel. Oke, sekarang coba cari bulan Juni sama bulan Januari. Gue pengen lihat tren 2 bulan. Januari sampai Juni ya. Oke.
Januari dan Juni bos ya. Oke. Nah, teman-teman di Excel itu ada yang namanya multi select. Ketika kita mengeluarkan slicer, ada yang namanya multi selection. Ya, ada dua cara nih, teman-teman. Yang pertama, kita bisa gunakan tombol kontrol di keyboard. Jadi kita tekan bulan Juni ya, nih. Terus kita tekan kontrol, klik bulan Januarinya, lalu kita lepas seperti ini. Atau kita aktifkan ini multi select di atas sini. Klik. Nah, kita pilih Juni sama Januari. Udah, tren 2 bulan itu berarti nomor 1 Budi William 258 juta, teman-teman. Asik ya, teman-teman ya. Apakah slicer hanya aktif ketika pivot? Yes, betul, Mas Hasan. Hanya ketika pivotnya dipilih. Kalau pivotnya nggak dipilih, itu nggak aktif. Oke, nah sekarang teman-teman, kalau kita udah punya slicer, terbayang sesuatu nggak? Saya mau tanya. Kalau teman-teman sudah ngelihat slicer nih, kebayang sesuatu nggak? Coba. Dashboard, bener, Mas Kasmal. Jadi, slicer ini adalah basic teman-teman semua untuk masuk ke dashboard. Apa itu, Mas, dashboard? Yeay. Pertanyaan berikutnya kan, apa itu dashboard, Mas? Nah, kita bahas sedikit ya. Ada pertanyaan dari Mas Iksan. Kalau Januari sampai Juni gimana? Oh, gampang, Mas. Tinggal kita aktifkan nih si multi selection-nya. Januari, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Beres. Untuk mobil, oke, mobil. Paling tinggi Sigit Lawanto 634 juta. Gitu, Mas. Apalagi yang mau ditanya? Cie, sombong gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dengan mudah klik terus beres gitu. Jadi kalau bos kita nanya, tolong dong keluarin data sales bulan Januari gitu kan. Terus kita tanya, yakin bos, cuma data sales, nggak mau yang lain. Cie. Bosnya bingung, ya apaan sih anak buah gue, kok jadi songong gini. Oke teman-teman ya. Sekarang kita coba sedikit lakukan perubahan layout, teman-teman. Oh, ada pertanyaan nih, bentar. Oke, dari mana tadi pemilihan slicernya? Itu dari pivotnya. Nih, pokoknya teman-teman harus aktifkan dulu pivot table field-nya, ya. Kemudian nanti di sini, teman-teman, kita tinggal cari mau pivot yang mana. Kemudian kita, misalnya kita mau pivot lagi berdasarkan apa ya? Retur ya. Kita tinggal di sini nih, kita klik kanan, kemudian pilih Add as Slicer. Ya, klik, udah, dia keluar. Mana yang diretur, mana yang enggak. Nah, teman-teman, saya coba lakukan di layout dulu. Ini saya kasih dulu ini, insert ya. Saya kosongin di atas sedikit. Kemudian di sini saya pilih di bagian fill, grid line-nya saya buang. Ya, jadi polos nih teman-teman, garis-garisnya tuh udah nggak ada, teman-teman. Kemudian di sini saya mau coba masukkan ini, bulan ini berada di atas, ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi, tapi di sini saya ubah, ini kan slicer cuma satu kolom nih, teman-teman ke bawah. Kita coba bikin ke kanan, ya, pilih menu slicer, pilih kolomnya ada beberapa. Jadi misalnya kita bikin 5 lah ya, 5 kolom ke kanan, seperti ini. Ini kurang. Coba saya taruh lagi. Nah, jadi saya punya informasi slicer di atas, ya. Kemudian untuk produk saya taruh di atas juga. Saya bikin mungkin jadi di 3 kolom kali ya, 3 kolom ya, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, ini dasarnya adalah untuk membuat dashboard nih, teman-teman. Jadi slicer ini akan kita gunakan sebagai media interaksinya. Ya enggak? Bagi teman-teman yang di kantor bekerja dengan Power BI, itu fitur kayak gini sudah tidak asing, ya kan? Nah, tapi yang menggunakan Excel, begini cara bikinnya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya kita pilih ya, saya cuma mau bulan Januari itu, lebih enak kan? Nah, saya pengen misalnya, jadi filternya itu ada di atas, enak teman-teman. Jadi kita bisa mainan, klak-klik gitu kan, teman-teman. Jadi seru banget. Nah, terus kan di sini baru cuma satu nih. Kita cuma baru punya yang namanya table untuk revenue, ya kan? Coba dong kita keluarin pivot yang lain. Boleh, teman-teman. Siapa takut? So, kita keluarin, teman-teman ya. Kita pilih menu insert, kita pilih pivot lagi. Nah, tadi masih ingat tabelnya udah dikasih nama? Kalau udah dikasih nama, tinggal dipanggil nih, teman-teman. Data
sales. Enter. Tuh, keluar teman-teman. Enak ya? Oh, enak banget teman-teman ya. Kalau belum dikasih nama, itu nanti repot lookup-lookupnya. Tapi kalau udah dikasih nama, teman-teman bisa panggil berkali-kali. Oke, sekarang kita coba keluarkan untuk yang retur. Tadi mana retur? Retur. Nah, kita pengen tahu nih, berapa yang di retur. Ya kan? Berapa yang di retur. Nah, teman-teman, kita bisa loh bikin kayak gini nih. Tuh, teman-teman. Kebayang nggak? Kita mainan retur, kan kita pengen tahu berapa jumlahnya. Ya nggak? Nah, kalau kita mau tahu berapa jumlahnya, yang penting kita bisa lakukan kayak gini di Excel. Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi, satu headline, satu field yang sama ditarik ke dua tempat. Ya. Jadi ini retur, saya tarik ke kolom, ya. Saya tarik ke row, terus retur, saya klik, saya tarik ke bagian value. Muncul teman-teman, kayak gini hasilnya. Ya, bisa banget. Yang belum pernah ngoprek, coba ngoprek deh. Ini asik banget loh, kayak gini. Ya, terus kita tambahin satu lagi teman-teman. Ini sudah punya row label sama apa namanya? Kita punya nama ini ganti ya, nama sales. Kemudian ini adalah retur. Kemudian ini jumlah yang diretur berapa. Kemudian apa lagi ya? Kita coba tarik insert pivot table. Kita panggil lagi. Misalnya data sales. Oke, di sini kita panggil satu lagi tadi ada status pengiriman. Status pengiriman kita pilih ini dia mana tadi? Status pengiriman kita taruh di sini. Nah, kita punya kayak gini. Pengiriman, kemudian di sini adalah jumlah. Nah, teman-teman, sip, sudah punya beberapa informasi yang menarik, ya. Jadi kita punya satu dashboard sederhana yang menceritakan ada berapa orang, ada berapa salesnya, siapa saja nama salesman-nya dan berapa revenue-nya, kemudian berapa yang diretur, berapa yang dikirim delay sama on time. Nah, cuman teman-teman semua, masalahnya gini, kalau ini kita mainkan slicernya, nih ya, saya mainkan slicernya teman-teman, yang terjadi seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Jadi yang berubah itu cuman informasi yang di atas, teman-teman. Jadi informasi yang sebelah kanan nih, yang barusan kita masukin, itu nggak ganti, teman-teman. Kesal nggak sih, teman-teman? Lah, ini gimana? Kok nggak berubah gitu ya? Ya nggak? Nah, Excel juga sudah mempersiapkan jawabannya. Bahwa slicer ini, teman-teman, itu bisa dihubungkan dengan multi-data. Multi-pivot. Jadi gini, kita punya 3 pivot table. Ya, jadi kita punya 3 pivot table. Satu adalah pivot table untuk nama salesperson. 2, pivot table untuk jumlah yang diretur. Sama yang ketiga, jumlah pivot untuk pengiriman. Kayaknya kurang satu ya, teman-teman ya. Coba kita masukin lagi, biar seru tuh produk ya. Penjualan per produk, teman-teman. Kita masukin. Oke. Insert, kemudian kita panggil pivotnya. Kita kan tadi punya nama produk ya, teman-teman ya. Masa dashboard sales nggak punya nama produk, kan nggak lucu ya. Oke, kita panggil nama produk, kemudian di sini kita cari misalnya revenue. Nah, boleh. Ya, seperti ini. Nah, ya, kita klik kanan, kita pilih summaries value by, kita pilih di sort dulu, dari yang paling besar ke yang paling kecil, dan jangan lupa untuk diganti comma style-nya. Sip, teman-teman. Jadi persiapannya kira-kira selesai. Ya, kita bisa ngelihat secara mudah, kita bisa ngelihat ada berapa salesnya, teman-teman, ada berapa yang diretur, yang dibalikin berapa, dan berapa revenue-nya. Oke? Sampai sini teman-teman akan mulai bingung nih, ini gimana cara balikinnya biar bisa enak nih klik-kliknya. Di sini teman-teman semua akan berguna banget yang namanya slicer. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau, saran saya, kalau udah belajar pivot, coba deh cari referensi untuk slicer. Kenapa? Ini berguna banget, teman-teman. Saya nggak bohong. Salah satu yang favorit ketika di kelas itu adalah belajar mengenai slicer. Ya. Nah, sekarang masalahnya, teman-teman, kalau ini kita klik salah satu, lihat, yang berubah itu cuma yang paling kiri. Ya nggak sih?
Yang kanan tuh nggak ada yang berubah. Nah, kesel nggak? Kesel. Nah, gimana cara biar connect? Caranya gini teman-teman, ada caranya. Ya, jadi coba kalau mau iseng-iseng di Excel, klik kanan, terus pilih yang namanya report connection. Bentar, saya zoom dulu. Ya, nih, klik kanan di slicernya, klik kanan dan pilih yang namanya report connection. Coba diklik report connection, tuh teman-teman, akan muncul semua pivot yang kita buat. Ya nggak? Pivotnya muncul nih, semuanya nih. Nah, centang aja semua teman-teman. Klik, 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 klik. Oke? Kalau udah kita tekan OK. Terus, kita mainkan yang satu lagi, yang sebelah kanan. Kita klik kanan, pilih report connection, teman-teman. Di sini, kita centang semua, teman-teman. Klik, klik, klik. Terus kita klik lagi semuanya, tekan OK. Dan kalau udah, kita lihat apa yang terjadi. Misalnya, teman-teman, bos kita nanya, lihat dong, Fajri, sales di bulan Januari, berapa revenue-nya? Oke, Pak. Saya klik Januari ya. Oke, Pak. Klik Januari. Oke, Pak. Bulan Januari, revenue paling tinggi dicapai oleh Bapak Budi William, ya. Dan di bulan Januari itu, kita ada produk yang direto 114, yang delay ada 45, dan produk yang paling banyak itu dijual adalah mobil, 923 juta revenue-nya. Oke. Coba lihat coba Fajri, saya mau lihat untuk produk bulan Januari, tapi coba lihat produknya itu mobil. Oke, bos. Saya klik Januari tadi, sekarang saya klik mobilnya aja. Klik. Lihat apa yang terjadi? Di bagian produk hanya muncul mobil, yang lain hilang. Jadi ternyata untuk di bulan Januari, salesperson yang revenue-nya paling tinggi itu adalah Bapak Hashim Winoto. Ya, dia berhasil menjual mobil dengan returnya itu ada 4, ya, yang 40 berhasil di-deliver, tapi yang delay itu mencapai 13, lebih dari 10, gitu bos. Wih, bos kita langsung terperangah gitu. Gimana cara ngitungnya, Jri? Makanya bos, ikutan webinar sama Bankers Light gitu kan. Nah, teman-teman, jadi dengan satu tampilan, teman-teman, kita nggak perlu lagi main di sini, teman-teman. Ini raw data, lupakan. Kita mainnya di sini aja nih, klik, ya kan? Beres, teman-teman. Mas, itu slicer cuma 2? Enggak, teman-teman. Bisa bikin 4, 5, 6, tergantung. Tapi kalau buat slicer, teman-teman, satu hal yang perlu diperhatikan, kalau mau naruh informasi di slicer, jangan yang banyak banget. Misalnya nih, saya mau naruh slicer, tapi slicernya itu nama kota. Jangan. Kenapa? Nama provinsi aja udah 34. Kebayang nggak kalau slicer nama kota? Panjangnya luar biasa ke bawah, ya kan? Nah, cari slicer yang sifatnya itu agregat secara umum. Bulan, nama produk, kemudian misalnya yang ringan-ringan aja teman-teman. Kontennya nggak terlalu banyak, 10 lah mungkin oke. Gitu ya. Nah, saya mau tunjukin satu lagi teman-teman, dan ini jadi pertanyaan banyak. Mas, ini kan kalau di Excel, ada data tambahan. Misalnya, kan di sini datanya itu bulan Januari sampai bulan 9 ya, bulan September. Mas, gimana kalau saya mau ngupdate data bulan 10? Nah, ya, bulan 10. Gimana, Mas? Apakah saya harus bikin ulang lagi dari awal? Kalau ya, saya kasih Mas Fajri aja deh. Tolong buatin. Nah, teman-teman, ini dia jawaban. Kenapa tadi di awal data kita itu perlu diubah jadi table? Supaya kalau ada update data, maka dengan mudah langsung instan. Kita coba. Saya sudah siapkan satu sheet tambahan data. Ini data penjualan di bulan 10. Jadi dapat tambahan baru. Bro, kirim bro. Bulan 10 udah ada. Kirim dong. Oke, dikirim. Nah, terus kalau udah gini gimana? Oke, kita lihat ya. Ini bulan 10, nama salesnya baru, Joni Nusantara, teman-teman. Ya, lihat, bukan sir, tadi belum ada ya, di sini ya. Budi William, Sigit, Herman, Damsirudin, Lili, Denny, belum ada ya, di Joni Nusantara ya. Ada yang tahu Joni Nusantara ini nama siapa? Ini adalah nama dari karakter film Nusa dan Rara, ya, Joni dan Nusa. Senang banget saya nonton film itu, senang rasanya. Ada yang udah nonton teman-teman? Kalau belum nonton deh, senang banget. Anak-anak juga senang banget, banyak banget nilai-nilai bagus.
Oke, jadi sekarang kita punya data di bulan 10, nama salesnya baru Juni Nusantara. Terus gimana Mas? Gampang teman-teman, ini kita copy aja, kita blok semuanya, ya. Terus copy ke bawah. Copy ke bawah semua, bisa pakai kontrol apa? Tanda panah bawah atau di manual gini, ya. Lalu tekan kontrol C. Ini bisa data yang sama, bisa data yang beda. Intinya teman-teman copy, terus taruh di sini nih, di raw data, taruh di paling bawah. Ya, lihat teman-teman di sini 10425 ya. Kita Ctrl V. Lihat apa yang terjadi? Ctrl V. Begitu kita Ctrl V, lihat data yang kita masukin langsung warna-warni. Ya nggak? Nah, data warna-warni ini menyatakan bahwa sudah menjadi satu di dalam tabel yang sebelumnya dibuat. Jadi nyambung teman-teman semua. Berarti tabel kita sudah berubah nih ukurannya. Ya kan? Jadi cuma semudah itu, teman-teman. Kita paste, kalau dia warna-warni, selesai. Berarti betul. Terus kalau kita lihat di sini, teman-teman, di bagian tadi, kita cari nih nama Joni Nusantara. Loh, kok nggak ada, Mas? Ini masih bulan 9. Nah, teman-teman, kita tinggal klik salah satu pivot table-nya, kita pilih pivot table analysis, dan ada pilihan untuk refresh. Kita klik, trip. Nah, lihat, semuanya langsung ganti. Langsung muncul angka 10-nya, teman-teman, dan Joni Nusantara juga sudah langsung muncul. Dan dashboard kita otomatis terupdate. Jadi sudah muncul. Jadi pivotnya cuma satu, teman-teman, tapi akan apply ke semua pivot yang lain. Kenapa? Karena sumber datanya sama. Keren ya, pivot ya? Iya, teman-teman, keren banget. Mas, kalau saya nambahin tabelnya ke kanan, gimana, Mas? Jadi misalnya saya punya kolom baru gitu ya, saya taruh di kanan, sama, teman-teman. Hasilnya akan sama. Dia otomatis warnanya akan jadi belang, ya, jadi belang, jadi warna-warni, dan otomatis ketika kita refresh, teman-teman, ini akan keluar dan muncul di dalam dashboard kita, teman-teman. Ini adalah ujungnya, ya. Seru banget ya, teman-teman ya. Mungkin satu lagi, teman-teman, ya. Mas, bos kita bilang, tolong dong bikin sebuah chart. Saya pengen lihat tren. Woi, ya kan? Siapa yang bosnya suka lihat tren? Ada? Komen di chat. Karena perlu mention bosnya. Oke, teman-teman. Kita coba bikin satu lagi. Di bawahnya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita pilih menu insert, kita pilih pivot table, kita panggil tadi data sales, teman-teman. Nah, di sini kita pilih bulan ya, teman-teman. Kita tinggal mau ngelihat apa? Revenue by bulan. Kita pilih bulan. Mana dia bulan? Bulan. Oke-nya di bawah. Nih, bulan, teman-teman. Bulan sama misalnya revenue. Nah, saya punya revenue bulanan. Nah, teman-teman, saya mau tanya, kalau saya punya data kayak gini, ya, boleh diurutin nggak? Boleh nggak diurutin, teman-teman? Apakah boleh diurutkan dari yang besar ke yang kecil? Boleh? Tidak boleh ya? Yes. Kenapa nggak boleh, teman-teman? Karena ini bukan data kategori. Ini adalah data tren, melibatkan bulan. Jadi memang naik turun. Ya nggak apa-apa, teman-teman. Jadi kalau yang ini, kenapa Mas boleh diurutkan? Karena ini data kategori. Kalau yang bawah, data tren. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan diurutin. Oke, sekarang saya punya sebuah data gini. Terus, bos kita mau nanya, jadi jelek tuh tampilannya, bosan gue lihat tabel, bisa nggak dijadiin chart? Nah, teman-teman, saya mau tanya, gimana caranya teman-teman membuat chart dari Excel? Siapa yang membuat begini? Di blok dulu seperti ini, kemudian di copy, terus taruh di sebelahnya, kemudian kalau udah ini di blok, terus pilih menu insert, pilih line chart gini. Siapa yang melakukannya caranya begini, teman-teman? Ada? Jadi udah ngambil data dari pivot, kemudian di blok, terus dijadiin chart ya, entah bentuknya apapun ya, mau diagram batang, garis, pie, macam-macam ya. Nah, teman-teman, sekali lagi, mohon maaf kalau ini akan bikin kesal, tapi jangan lakukan seperti itu, teman-teman. Ya, yang perlu dilakukan tinggal begini, teman-teman. Ya, tinggal kita masuk ke menu, klik pivot table-nya, pilih menu pivot table analysis. Di sini ada yang namanya pivot chart. Ya, saya zoom ya teman-teman ya. Nih, masuk ke tabelnya, klik salah satu di mana aja boleh.
lihat di atas ada menu Pivot Table Analysis, ada pilihan Pivot Chart, teman-teman. Coba diklik Pivot Chart-nya, terus udah muncul nih. Tinggal pilih misalnya mau apa, mau line chart, ya. Tekan OK, dan chartnya muncul, teman-teman. Udah jadi. Jadi nggak perlu lagi di-copy keluar, biarin aja di dalam pivotnya, karena sudah ada yang namanya pivot chart, teman-teman semua. Ya, kayak gitu caranya. Jadi jangan di-copy dulu keluar. Kenapa? Nanti kalau misalnya datanya di-update, teman-teman, itu nanti akan berantakan. Ya. Wah, ini out of pembahasan nih Mas Teguh ya, revenue menukik. Nah, teman-teman, jadi yang bisa kita lakukan begini, teman-teman, ya. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik, kalau misalnya kita bikin charts kayak gini ya, ini plus minus mungkin, tapi coba saya optimalkan dulu supaya lebih enak lihatnya. Pertama, angka total kanan kita buang, ya. Kemudian, nah ini nih, saya mau tunjukin cara optimasi chart ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita punya chart bawaan Excel kayak Mas, gini. boleh nanya nggak, Mas? Ya, kenapa Mas? Kalau slicernya grafiknya bisa gerak berubah-berubah juga nggak? Masuk ke connection slicernya nggak? Oke, pertanyaan bagus. Habis ini kita coba ya. Oke, sebelum dicoba, saya mau ajarkan teman-teman optimalkan ini supaya lebih enak. Ya, pertama, total di sebelah kanan ini nggak penting, kita buang. Terus total di atas ini kan sifatnya line chart, teman-teman. Ini bisa teman-teman bisa ketik manual judulnya supaya lebih enak, ya. Tapi di sini saya ganti sederhana aja, misalnya data revenue by bulan. Ini sederhana aja, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman di kantor sebetulnya nggak boleh tulis judul kayak gini. Ini cuman apa namanya, kesalahan terbesar ketika menuliskan judul dalam sebuah data itu adalah menuliskan ulang sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya apa? Bulan. Sumbu Y-nya apa? Revenue. Berarti judulnya adalah revenue by bulan. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi harus ada insight-nya. Harus ada insight-nya. Gimana caranya itu nanti kalau teman-teman belajar storytelling, ada salah satunya storytelling untuk membuat judul yang baik. Oke, kemudian ini revenue-nya, ya, button ini saya buang, teman-teman. Terus ini saya punya banyak begini ya. Saya tinggal klik kanan, format axis. Di sini ada display unit, saya ubah satuannya jadi misalnya millions. Nah, jadi kayak gini, lebih enak. Kemudian ini grid lines di belakang bisa saya buang. Lalu saya bisa klik kanan dan pilih add data label. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sekarang jadi lebih informatif ya. Nah, banyak orang yang menuliskan data label itu semuanya masuk, tapi kalau saya biasanya kalau data label tuh saya nggak mau semuanya tampil, jadi cuman yang tampil itu tren di awal itu berapa, sama tren di akhir itu berapa. Sisanya orang nanti bisa ngelihat sendiri, teman-teman. Jadi kita cuman supaya audiens kita tuh nggak terlalu cluttered, nggak terlalu penuh ya, kita bisa gunakan kayak gini. Jadi awalnya berapa, akhirnya berapa. Lebih enak tampilannya. Oke, kemudian sekarang pertanyaan yang tadi, persis banget. Mas, gimana caranya supaya data ini, ya, line chart ini, bisa nggak nyambung sama slicernya? Wah, ini teman-teman, challenge-nya di sini kan? Jawabannya bisa banget, ya, bisa banget. Nah, caranya gimana, Mas? Ini kalau saya klik-klik nih ya, dia nggak ngaruh nih, tuh. Revenue by bulannya nggak pengaruh, ya kan? Nah, ini saya geser ke atas ya, teman-teman ya, biar kelihatan. Oh, gitu. Nah, ini kalau saya klik, dia nggak ngaruh di teman-teman, ya kan? Terus gimana dong, Mas, biar ngaruh? Nah, teman-teman, jangan lupa ada yang namanya report connection. Jadi, teman-teman harus memastikan semua area pivot itu masuk di dalam koneksi ini. Jadi, caranya gini, teman-teman. Sama kayak tadi. Di slicernya, kita klik kanan, pilih yang namanya report connection. Nih, ada yang baru nih. Kita lihat dikit ke bawah. Tuh, ada pivot table 7. Apa ini? Itu yang baru saja dijadiin line chart. Ya nggak? Kita centang, tekan OK. Terus, sebelah kanan juga nih teman-teman. Di sini, klik kanan, pilih report connection, pastikan itu dicentang. Pokoknya semua pivotnya kita centang aja. Biasa gitu teman-teman. Dan kalau udah, mari kita lihat hasilnya. Ya.
Nih saya tutupin dulu ya, biar teman-teman kelihatan ya. Jadi kira-kira nanti kalau kerja gini. Nih ya. Bukan sulap, bukan silat teman-teman. Kalau saya klik bulan 1, maka cuma ada satu titik, 2657. Loh, kok cuma satu mas? Loh iya, kan yang dipilih cuma bulan Januari. Iya nggak? Oh gitu. Coba saya tambahin bulan April. Nah, 2 garis tuh teman-teman. Kok 2 garis mas? Oh iya teman-teman. Oh bentar-bentar. Tadi ada yang salah. Ini sebaiknya dikeluarin dulu semua ya teman-teman ya. Saya ulang, ini klik kanan, add data label, saya keluarin semua aja. Nah kayak gini. Ya. Oke, nih kita ulang ya teman-teman ya. Kita lihat. Saya pilih bulan Januari. Muncul 2657. Saya pilih bulan Maret, keluar 2 garis. Saya pilih lagi bulan Juni, keluar 3 garis. Saya pilih bulan 10, keluar 4 garis, teman-teman. Jadi, ngikut ya, nyambung ya. Jadi, ternyata chart apapun itu bisa dikontrol dengan menggunakan slicer. Asik nggak, teman-teman? Asik banget loh ini. Terus, misalnya gini, saya punya produk kereta api, dan 5 ya. Saya cuma pengen lihat revenue per bulan, tapi untuk Januari, Maret, Juli, sama bulan 10, saya cuma pengen lihat untuk penjualan mobil. Gimana, Mas? Ya udah klik aja mobilnya. Klik. Tuh, lihat. Jadi bulan yang ada penjualan mobil cuma ada di bulan 1, bulan 3, bulan 7. Paling gede di bulan 1, 924 juta. Gitu, teman-teman. Kebayang nggak? Ini bisa dilakukan di Excel, teman-teman. Kita membuat mini dashboard kayak gini, bisa koneksi ini, bisa nyambung, teman-teman. Nah, problemnya terakhir, bagaimana kalau menggunakan PowerPoint? Apakah slicernya bisa? Jawabannya tidak bisa. Slicer tidak ada di PowerPoint. Artinya, kalau teman-teman mau presentasi menggunakan PowerPoint, yang bisa dilakukan adalah dari PPT, bikin hyperlink. Kalau mau presentasi dashboard, diklik hyperlinknya, masuk ke Excel, buka bagian dashboardnya. Selesai dari Excel, balik lagi ke PowerPoint, lanjutin presentasinya. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya share hari ini, teman-teman. Oke, sekarang mungkin kita masuk sedikit di Q&A ya. Mungkin tambah sekitar 10 menit gitu. Oke, ada banyak banget yang nanya ya. Saya nggak bisa jawab satu persatu nih. Nanti boleh ditaruh di chat aja, teman-teman, di WhatsApp ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Mas Teguh. Apakah title grafik bisa dinamis sesuai slicer? Jawabannya tidak bisa, tapi Mas Teguh bisa bikin yang namanya ini, apa namanya? Jadi misalnya kalau kita punya judul ini ya, judul sebuah tabel ya, kita bisa masukin itu jadi informasi yang dinamik. Misalnya gini, Mas Teguh. Ini saya kasih nama ini ya. Ini kan adalah revenue per bulan. Revenue per bulan. Jadi saya punya judul tabelnya nih, Mas Teguh. Nah, ini saya bisa gini, Mas. Ini saya tulis sama dengan, terus saya klik revenue per bulan. Lihat yang terjadi, dia otomatis update judul chartnya. Jadi kalau misalnya judul tabelnya saya ganti, revenue per bulan, Januari sampai Oktober, gini, saya klik, otomatis judul chartnya otomatis update. Dinamis juga, tergantung dari judul tabelnya. Mungkin gitu menjawab pertanyaan Mas Teguh ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Hasan ya, Mas Hasan Bisri. Kalau raw datanya ada kolom yang berupa formula, apakah bisa di-pivot? Nggak masalah, tetap bisa. Jadi kadang-kadang yang sering pakai formula tuh kalau kita punya raw data ya, misalnya kita punya tanggal order. Tanggal order tuh kacau. Ada tanggal, bulan, tahun, jam, detik, menit, ya gitu-gitulah gitu. Terus kita bikinkan pakai formula sama dengan month gitu kan. Cuman ngambil bulannya. Nah, itu tetap bisa di-pivot, Mas. Nggak ada masalah. Habis itu nanti kita convert jadi nama gitu kan. Nggak masalah juga. Tetap bisa diambil. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oh, saya hampir lupa satu lagi. Saya punya satu hal yang menarik nih untuk di-pivot. Gini. Nih teman-teman, ada satu kasus yang paling sering terjadi. Nih, nomor 6. Ya. Jika ada harga diskon untuk semua transaksi 10%, berapa revenue bersih yang kita dapatkan? Nah, teman-teman, kebayang nggak? Jadi gini, jika ada harga diskon 10%, berarti revenue-nya bertambah atau berkurang, teman-teman? Coba kita lihat bareng-bareng. Kalau gini ya, jika ada
harga diskon untuk semua transaksi sebesar 10%, berapa revenue bersih kita yang baru? Itu berarti revenue kita bertambah apa berkurang? Berkurang ya, teman-teman ya. Nah, saya mau nanya, bagaimana teman-teman membuat solusi dari permasalahan ini? Mayoritas orang itu akan masuk ke raw data. Betul nggak? Terus, dicari nih, revenue berapa? Terus, klik kanan, insert satu kolom baru. Dihitunglah revenue baru gini, baru di pivot lagi, teman-teman. Siapa yang melakukan dengan cara seperti ini? Ada, teman-teman? Kena? Kena lagi. Ya, hari ini gue kena mulu nih. Oke, teman-teman. Jangan. Ya. Kita bisa lakukan lagi, teman-teman. Yang ajaib. Nih. Pivot itu punya satu fitur, namanya calculated field. Jadi, artinya apa, Mas? Artinya gini, kita bisa menghitung sebuah nilai baru tanpa mengganggu raw data. Oke ya? Mari kita coba. Kita panggil dulu pivotnya, data sales, teman-teman. Nih, kita keluarin tadi apa namanya? Revenue per produk. Oke, kita keluarin ya. Berarti informasi produk sama revenue. Nah, sampai sini dulu, teman-teman. Berarti kita sekarang punya yang namanya revenue per produk. Ini aslinya. Terus, manajemen bilang, ya kan? Ini kan revenue awal ya. Manajemen bilang, ini ada diskon ya, 10% buat semuanya. Tolong hitung berapa revenue baru kita. Nah, berarti kita perlu hitung revenue baru, ya kan? Nah, gimana Mas caranya? Oh, gini. Nih, diblok dulu semua, ya, di copy, terus tadi berapa? Pengurangan 10%. Berarti revenue baru sama dengan 90% dikali ini. Di enter, terus, oh gini Mas, udah dapat nih, di sum. Nih, udah ketemu Mas. Revenue baru kita berarti sekarang adalah 16 miliar. Siapa yang kayak gini cara hitungnya? Di copy dulu keluar, dihitung masing-masing. Mas, udah deh Mas. Solusinya aja Mas. Kesel gue dari tadi dikerjain dulu. Oke, gini ya teman-teman. Saya kasih tahu lagi nih. Ya, saya kasih tahu lagi teman-teman. Nih, ada satu fitur di Excel yang bagus banget. Dan mungkin akan kepake banget di tempat teman-teman semua. Ya, gini. Teman-teman masuk ke pivotnya, kayak biasa. Terus, di atas itu ada menu yang namanya pivot table analysis, ada yang namanya field, item, and set. Ada yang namanya calculated field. Nih, bentuknya kayak gini. Calculated field. Nah, teman-teman, kita bikin aja di sini. Fieldnya ganti namanya. Saya zoom lagi deh, biar kelihatan lebih jelas. Nih, saya ganti nih. Fieldnya saya ganti nama, jadi misalnya revenue baru. Ya. Terus, formulanya apa, Mas? Sama dengan 90% dikali. Dikali apa? Dikali revenue. Nah, lalu insert ke sini. Terus, tekan OK. Lihat hasilnya. Bentar. Kecilin dikit. Nih, lihat hasilnya. Ketika saya tekan OK, otomatis Excel akan membuat sebuah sum dari revenue baru. Hasilnya kayak gini. Nah, ini kita ganti namanya ya, revenue baru. Hasilnya? Oh, udah ada. Spasi. Gitu. Nah, teman-teman, jadi hasilnya kita punya sebuah ini tambahan, baris tambahan, tapi nggak mengganggu raw data. Raw datanya nggak dioprek, teman-teman. Ini biasa aja. Nggak ada kolom baru di sini. Tapi di pivot table yang kita buat, kita punya satu tambahan field yang namanya revenue baru, yang merupakan formula atau perhitungan dari kolom yang sudah ada, teman-teman. Dan itu bisa kita manipulasi pakai formula kayak gini. Ya, jadi ini akan mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman semua ketika misalnya tiba-tiba ada permintaan yang agak kompleks gitu ya, tapi mau ngubah raw data, aduh ini raw data kalau digeser banyak urusannya kan. Nah, daripada kayak gitu, ini kita bisa mainkan. Caranya kurang lebih seperti ini ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini mungkin terakhir yang bisa kita sampaikan hari ini, dan semoga apa ini bisa jadi manfaat untuk teman-teman semua ya. Berhasil ya teman-teman ya. Yang mau diulang nanti nonton recordnya aja. Insya Allah ini juga tersedia di recording teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin ini yang bisa kita sampaikan hari ini, dan
Mungkin terakhir kita foto bareng dulu ya. Jadi teman-teman semua boleh diaktifkan kameranya, kita foto bareng dulu dan nanti kita tutup ya. Jadi semoga sesi hari ini, gimana teman-teman, boleh nggak minta testimoni? Satu kata hari ini, gimana rasanya? Belajar pivot, ternyata banyak hal yang menarik ya. Seru teman-teman? Bermanfaat? Ketahuan bodohnya ya. Oke, ya alhamdulillah teman-teman ya. Jadi nanti kalau yang punya testimoni boleh taruh di Instagram, taruh di story. Jangan lupa colek Banker Slide dan Millennial Slide. Semoga pembelajaran kita jadi manfaat. Yang nanya rekaman, nanti rekaman saya taruh di grup WhatsApp ya. Nanti teman-teman semua bisa lihat lagi recordingnya. Kalau bingung, nanti boleh ngobrol lagi, boleh DM di Instagram, boleh WhatsApp juga nggak apa-apa. Ya, sambil nunggu teman-teman semua open cam, ini mungkin saya tutup dengan satu quotes yang bagus banget dari salah satu senior data scientist ya, Chris Dutton. Dia bilang, teman-teman semua, ketika kita ngolah data, ini patokannya. Beautiful is good, functional is better, both is ideal. Kalau teman-teman kesulitan membuat chart yang bagus, minimal chartnya bisa berfungsi dan dibaca dengan baik. Itu cukup. Tapi kalau waktunya bisa, dan teman-teman punya skill, bikin dia lebih cantik. Ya, ingat, beautiful is good, functional is better, tapi kalau bisa dua-duanya itu ideal banget.